Seorang pemuda tengah mengitari api. Ia menjaganya setiap waktu sepanjang hari agar api itu tak padam. Ia merupakan putra sang kepala daerah Isfahan, sebuah kawasan di Persia, Zoroastrian di desa Jai dekat Isfahan. Bagi masyarakat setempat, petugas penjaga api ibarat budak Tuhan, karena mereka merupakan umat Majusi atau para penyembah api. Sang kepala daerah pun sangat mencintai anaknya, hingga menugaskannya peran yang dianggap mulia tersebut. Pemuda itu juga merupakan putra kesayangannya, hingga tak diizinkan keluar rumah, apalagi pergi jauh dari perapian. Suatu hari, sang ayah didera kesibukan yang sangat. Sebagai pemimpin daerah sekaligus petani, ayah si pemuda tak sempat mengurus lahannya, maka ditugaskanlah si pemuda untuk mengurus lahan. Si pemuda pun menurut dan kemudian segera menuju lahan. Inilah kali pertama ia keluar rumah. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah gereja Nasrani yang tengah menjalankan ritual ibadah. Ia tertarik memasukinya, kemudian terkagum dengan ajaran Nabi Isa yang disampaikan sang imam gereja. Ia pun kemudian bertanya pada gerejawan, "Dari mana asal-usul agama ini?" tanya sang pemuda. Mereka pun menjawab, "Dari Syam." Syam merupakan wilayah yang sekarang termasuk dalam kawasan Suriah, Palestina, dan Yordania. Sang pemuda pun penasaran. Kemudian ia berkata, "Jika rombongan dari Syam beragama Nasrani datang ke sini untuk berdagang, dapatkah kalian mengabarkanku?" pinta si pemuda yang kemudian disambut sukacita oleh mereka. Si pemuda pun kemudian menghabiskan waktu di gereja itu hingga senja. Tugas mengurus lahan terlupakan begitu saja. Saat pulang, ayahnya pun nampak khawatir. Ia sempat mengutus seseorang untuk mencari putranya yang tidak ditemui di lahan itu. Sang pemuda pun kemudian mencoba mengabarkan agama yang baru ia dapatkan ilmunya. Ia pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku melewati suatu kaum yang tengah beribadah di gereja. Aku kemudian kagum dengan ajaran agama mereka, sehingga aku tidak beranjak dari tempat itu hingga matahari terbenam," ujar sang pemuda. Setelah mendengarnya, sang ayah langsung geram melihat kebulatan tekad anaknya pada agama Nasrani. Sang ayah pun kemudian memenjarakannya di rumahnya. Lalu, kaki si pemuda itu dirantai agar tak dapat pergi kemana-mana. Hingga sekian lama, si pemuda kemudian mendapat kabar bahwa rombongan dari Syam datang. Mereka bahkan telah menyelesaikan urusan dagang dan akan segera kembali pulang ke Syam. Si pemuda pun kemudian bergegas berusaha melepaskan rantai besi yang mengikat kakinya selama ini. Ia pun pergi menemui rombongan tersebut dan ikut menempuh perjalanan bersama mereka. Setiba di Syam, ia mencari ahli agama yang menjadi tuntunan warga. Ia pun ditunjukkan kepada seorang uskup di sebuah gereja. Sang pemuda pun bermaksud mengabdikan diri di sana, menuntut ilmu dan menjadi hamba Allah yang taat. Pemuda itu berkata kepada uskup tersebut, "Aku sangat mencintai agama ini. Bolehkah aku tinggal bersama Anda agar aku dapat belajar dan sembahyang bersama? Aku akan membantumu mengurus gereja," pinta si pemuda. Sang uskup pun mempersilahkannya. Si pemuda terus di sana hingga uskup tersebut meninggal dunia. Setelah uskup meninggal, berangkatlah pemuda itu ke Irak. Ia pun segera menemui Fulan yang disebut dalam wasiat uskup sebelum meninggal. Si pemuda kemudian hidup bersama Fulan. Tak berapa lama, Fulan meninggal dunia. Fulan berwasiat agar si pemuda menemui seorang yang berada di kota Nasibin, atau yang sekarang kita kenal dengan Al-Jazair. Si pemuda pun kemudian berangkat ke sana, mencarinya dan berhasil menemukannya, hingga akhirnya tinggal bersama orang yang dimaksud oleh Fulan. Di sana, ia bekerja hingga memiliki beberapa ternak sapi dan kambing. Namun takdir Allah kembali mengujinya. Orang saleh itu meninggal dunia. Dia berwasiat kepada si pemuda dengan mengatakan, "Aku tak mengenal seorang pun yang masih memiliki keyakinan agama ini. Namun, telah dekat waktu kemunculan seorang nabi terakhir. Dia akan membawa ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Nabi itu akan muncul di tanah Arab.
kemudian akan hijrah ke tempat di antara dua bukit yang banyak tumbuh pohon kurma. Nabi itu memiliki tanda yang nampak terang. Ia menerima hadiah, namun enggan menerima sedekah. Di bahunya juga terdapat tanda kenabian yang berbentuk seperti cincin. Demikian cirinya dan ciri daerah itu. Jika kau mampu, maka berangkatlah dan carilah ia. Dengan penuh keyakinan, si pemuda pun bertekad akan ke tanah Arab menemui sang Nabi. Di tengah jalan, dia bertemu dengan rombongan pedagang Arab. Ia pun berangkat dengan membayar sekelompok pedagang suku Kalb untuk membawanya ke Arab. Namun, ketika mereka sampai di Wadi Al-Qura dekat Teluk Aqabah di sebuah utara Laut Merah, kelompok pedagang itu malah menjualnya kepada seorang Yahudi sebagai budak dan dibeli oleh seseorang dari Bani Quraizah asal Madinah dan dibawa ke sana. Pemandangan kebun di Wadi Al-Qura membuatnya bertanya-tanya, inikah kota yang dicarinya? Tetapi ia masih ragu. Namun, keraguan itu tidaklah lama, sampai orang Yahudi itu menjualnya kepada sepupunya di Quraizah di Madinah. Pemuda itu segera melihat hamparan lahan itu, sehingga ia yakin inilah tempat di mana Nabi akan hijrah. Hingga kemudian, tibalah saat hijrah Nabi. Warga Madinah pun diliputi kabar kedatangan Rasulullah SAW. Namun, saat itu Rasulullah SAW masih berada di Kuba. Majikan baru si pemuda tersebut memiliki seorang sepupu yang tinggal di Kuba. Pada saat kedatangan Nabi, orang Yahudi Kuba itu pergi ke Madinah mengabarkannya. Ia melihat sepupunya sedang duduk di salah satu pohon kurma. Si pemuda yang sedang bekerja di atas pohon mendengarkannya berkata, "Tuhan mengutuk keturunan Kailah. Mereka bahkan kini berkumpul bersama di Kuba, menunggu kedatangan seorang laki-laki yang datang hari ini dari Mekah. Menurut mereka, ia seorang nabi." Ucapan terakhirnya itu membuat sang pemuda yakin bahwa harapannya telah terwujud, dan dampaknya begitu dahsyat sehingga seluruh badannya gemetar. Karena takut terjatuh dari pohon, maka ia turun. Setelah berada di bawah, ia tak sabar ingin bertanya kepada orang Yahudi Kuba itu. Tetapi majikannya marah dan menyuruhnya untuk kembali bekerja di pohon. Namun, sore itu ia kabur dengan membawa beberapa makanan yang ia simpan dan pergi ke Kuba. Sesampainya di Kuba pada malam kedua atau ketiga saat kedatangan Nabi, pemuda itu terlihat asing oleh orang di sana karena berpenampilan berbeda dengan yang lain. Karena jelas ia bukan orang Arab dan bukan orang Yahudi. Di tempat itu, sang pemuda melihat Nabi sedang duduk bersama beberapa sahabatnya. Pemuda itu telah yakin saat melihatnya, tetapi ia tetap mendekati Nabi dan menawarinya makanan. Ia ingin memastikan bahwa ciri Nabi tersebut adalah seperti yang diwasiatkan oleh seorang saleh di Romawi. Pemuda itu mengatakan bahwa dirinya memberikan itu sebagai sedekah. Kemudian, Nabi menyuruh para sahabatnya untuk memakannya, tetapi Nabi sendiri tidak memakannya. Pemuda itu berharap dapat melihat tanda kenabian pada punggungnya, tetapi kehadiran beliau dan mendengarkan pembicaraannya dalam pertemuan itu sudah cukup untuk meyakinkannya. Si pemuda yang semakin bertambah usia itu, yang sudah tak layak lagi disebut pemuda, segera tersungkur di hadapan Rasulullah SAW, tak kuasa menahan air mata. Ia telah menghabiskan banyak usia untuk mencari kebenaran, hingga bertemu Rasulullah SAW adalah cita-cita terakhirnya. Setelah bertemu, maka keharuan begitu terasa di hati sang pemuda. Ia seakan bertemu seseorang yang seumur hidup ia rindukan. Ia pun memeluk Rasulullah SAW. Nabiullah pun dengan lemah lembut memintanya menceritakan keadaannya. Si pemuda pun mengisahkan perjalanan panjangnya itu. Para sahabat yang juga ikut mendengarnya merasa takjub dan terharu. Si pemuda ini merupakan salah seorang sahabat Rasul yang terkenal, yaitu Salman Al-Farisi. Kisah tersebut
dikabarkan oleh Ibnu Abbas, riwayat Imam Ahmad At-Tabrani, Ibnu Sa'ad, dan Al-Baihaqi. Dan juga diceritakan dalam buku Muhammad oleh Abu Bakar Siraj al-Din atau Martin Ling. Status budaknya dibebaskan dengan bantuan Rasulullah dan para sahabat. Ia tak pernah luput dalam pasukan muslimin. Kiprahnya yang paling terkenal diantaranya adalah saat Perang Khandaq. Ide penggalian parit merupakan usulan dari Salman al-Farisi.